memang sih biasanya lembur karena harus ada momentum gitu. Alhamdulillah ternyata sell, tapi ya, lumayan lah buat scalpingan. Lemburan saya pasang stop loss plus dulu teman-teman, sebentar, 5 transaksi saja. Kenapa nggak di 183 1938 ya, bodoh banget ini. Oke, nanti evaluasinya besok minggu ini, 1 minggu gitu, evaluasi 1. Oke, lanjutkan teman-teman. Besok tungguin di sini. Oke, ya, karena ada golden cross ya antara siapa mereknya 21 dan 34 ya. Market harus ke sini, logika dasarnya. Oke, terus yang keduanya gitu kan. Yang keduanya di sini support atau retest. Oke. Market selain ke 0,018 ketika ada dead cross di 21 dan 34, oke, maka kecenderungan akan ke 1,618, dan itu sudah pernah saya share. Ketika kalian mapping land apa yang harus dibuat, pernahkah dipraktekkan? Tidak. Kalau dipraktekkan, ampun, yang namanya Pak Jono orang udah tua itu teman-teman ya. Tadi saya jantungan itu di Facebook ngelihat akun istrinya dia, berapa ratus ribu USD itu akun istrinya. Oke, lanjut. Ratus ribu USD lu, bukan puluh ribu USD lu teman-teman ya, karena kan beliau udah full time trade, benar-benar udah puluhan tahun, udah kawakan lah, saya sebutnya bapak di dalam trading. Oke, saya hapus dulu sebentar Pak, kalian. Oke, lalu ada yang ketinggalan, katakanlah ini kan si retest si high and low-nya ini yang terjadi ya. Kalau nanti masih ada high baru atau low baru ya berarti baru di mapping lagi. Ini kan logikanya gitu. Pinjem punya R2 berarti 1,618 bah. Oke. 1, wow, amazing. Tergantung jamnya. Oke, kawan. Terus kita buat satu lagi untuk atas. Yang bikin sebel tahu nggak? Ini kita udah mapping kayak gini nih, gitu ya. Terus tahu-tahu tuh ya si market ya, tahu-tahu si marketnya itu nggak nyentuh land yang kita buat, tahu nggak? Dia bikin base baru ya. Kalau kalian bilang apa ya, QM gitu ya. Kalau saya bilang cluster areanya, dia bikin area baru dikarenakan ketidakpastian supply and demand ya. Jadi supply and demand itu terkadang good, tapi di mata saya supply and demand hanya good ketika market mengalami sideway ya. Di dalam market trending kelabakan ya, harus ada teknik supply and demand yang lain. So bah mana? Bah di sini ya. Bah alakadabra gitu ya. Oke, kita dilihat. Bah seperti itu ya. Ada 0,618, harusnya ada 0,618 dibalik lagi ya, berarti 0,382, tapi it's okay, ini hanya pembedahannya saja. Udah nih di mapping kayak gini
Yang kita tunggu berarti ya di sini, sama di sini, sama di sini. Kalau market nggak ke sini, ya jangan buy. Nah, itu namanya sesuai teknik. Paham? Ya, itu logika awal tuh. Ya, masuk market yang benernya kayak gitu tuh. Kalau menggunakan hukum Sanva teori. Kalau market nggak ke sini, ya jangan buy. Meskipun market cepat naiknya sampai berapa ribuan pip, itu namanya patuh terhadap teknik. Harus dipahami itu. Oke, kalau marketnya nggak ke situ, ya jangan entry. Oke, nah itu menjawab pertanyaan Berry dan pertanyaan siapa tadi. Lalu, ya, lalu ada apa namanya? Kasus kedua. Ini nggak di-touch, ini nggak di-touch, ini nggak di-touch. Tahu nggak apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menunggu di area cluster. Area clusternya line hijau sama line hijau ini kan. Oke. Kita tunggu di situ. Dia bikin best. Dia bikin manipulation. Ya, kayak sideway gitu, kayak bikin minor trend. Baru di situ kita tarik Fibonacci baru. Contoh seperti ini. Acuannya siapa nih gitu ya? Acuannya siapa? Nah, acuan ketika ada base baru adalah EMA 21. Oke, jadi gini logiknya seperti ini teman-teman. Logik. EMA 21-nya mana? Saya hapus semuanya. Saya hanya pakai EMA 21-nya karena kita butuhkan EMA 21. Oke, itu EMA 21 ya. Jadi besok nih katakan nggak di touch, ini nggak di touch, ini nggak di touch, yang atas juga nggak di touch tuh ya. Yang kalian lihat apa? EMA 21 ketika di area ini. Area ini bergerak di atas EMA 21 berarti kan lagi bullish tuh. Oke? Udah belum nulisnya? Jangan nggak ditulis. Ya, kalian nyesel sendiri nanti orang ini teknik masuk marketnya. Kalau market bergerak di bawah EMA 21, oke, berarti sell. Meskipun hukumnya adalah golden cross. Oke, di klasternya, di areanya. Oke, hukumnya, ini hukum pembedahan logikanya. Ya, memang di mall, gitu kan, kepingin pipis gitu, nggak boleh malu, ada toilet, ya udah pipis, udah di klasternya kok, di areanya, di dalam toilet, bukan di lobby kita pipisnya. Sama dengan ini, ya. Ini toiletnya bro, kalau lu pipis di sini ya bahaya bro, dilihatin jutaan orang gitu. Logiknya seperti itu. Bukan di klasternya, bukan di tempatnya di sini. Di sini acuannya apa? Mau ke situ, oh toiletnya ada pintunya, harus jongkok atau duduk gitu kan. Toilet ada jongkok ada duduk, sama. Oh ini di bawah EMA 21 nih gitu, oh berarti sell. Oh di atas EMA 21 nih, oh berarti kecenderungan buy. Meskipun hukumnya ada golden cross. Jadi golden cross dan dead cross itu sebenarnya kalau kalian bedah, kalau saya berikan otak saya ke kalian, itu sebenarnya dari moving average itu terkandung sekitar 88 berapalah ada di PDF saya punya. Itu ada 88 teknik ilmu secara penjelasan logik dari golden cross dan dead cross saja. Oke. Jadi kalian menunggu harus di areanya, klasternya, kayak orang pingin pipis tadi di dalam mall. Oke ya. Nah, so apa yang harus dilakukan? Contoh nih, contoh. Kita majukan EMA-nya. Katakan berapa ya? Satu. Nah, gitu. Tahu-tahu nih, katakan kita bikin manipulasi dulu nih. Kita bikin manipulasi. Nah, seperti itu ya. Kita bikin candlestick dulu.
kita kasih color hijau. Bam, kita bikin candlestick. Nah, tahu-tahu market bergerak di atas EMA 21. Katakanlah ini EMA 21 posisinya di sini. Kan karena ini hanya tutorial dan belum terjadi, makanya dimajukan. Jadi EMA 21 dimajukan 21 tadi bukan ilmu, tapi hanya tools praktek. Ya. Jadi bukan teknik tadi 21 dimajukan 21, tapi hanya tools praktek. So, market bergerak di atas 21 berarti buy. Apa dong yang harus dilakukan? Logiknya seperti itu dong. Kan ini udah di klasternya nih, gitu. Tapi ini nyentuh 0,618 di areanya. Berarti katakanlah ya, EMA-nya nggak di situ gitu. Berarti kita majukan berapa ya? Mungkin seperti ini mungkin. Nah, EMA-nya di atas berarti kan? Nah, di atas sana tuh EMA-nya. Candle di sini nih. Yang di situ ya berarti nanti di ini banget. Di sinilah katakan ya. Kan jauh tuh dari 0,618 baik yang ini. Logik ya. Nah, so jangan dipaksakan bahwa market seolah-olah di 0,618, tapi kita berasumsi ini market tidak dekat dengan 0,618. Oke. Nah, itu ada 3 ujian yang terjadi. Yang pertama tentang psikologis. Yang kedua tentang kedisiplinan kita. Itu membackup psikologis juga. Yang ketiganya adalah tentang mental kita. Mental dan kedisiplinan tadi terinclude ya membantu membackup psikologis. Oke, makanya saya kalau ngomong asal ceplos gitu kan, supaya bisa langsung nyampe ke otak. Gak nyampe ke otak, paling nyampe ke hati karena emosi kan. Sebentar. Ketika si candle di sini, candlestick ini katakan candlestick itu ya warnanya hijau. Ya, ini kita hapus dulu. Kan klasternya udah ada. Candlestick di sini. Terus si EMA di atasnya candlestick. Secara hukum tren itu adalah sell. Oke, berarti kecenderungan adalah sell. Ya enggak? Nah, so yang harus dilakukan adalah contoh ya, ini hanya contoh saja, besok terjadinya besok, harusnya kalian rekam, besok pagi-pagi langsung diputar, lalu ketika di area ini, kalian langsung praktekkan, ya. Oke, ini katakan candle-nya segini tingginya. Oke, yang teman-teman lakukan adalah menarik Fibonacci baru di klaster yang dibentuk oleh market. Kecenderungan di area ini nggak jelas marketnya. Naik turun gitu-gitu deh ya. Sebenarnya ini buy ya. Cuman ya, ada cumannya ya. Kita nggak bisa ngomong pasti buy, pasti sell. Makanya dalam satu hari itu bisa transaksi buy dan sell. Paham ya? Karena saya bukan Tuhannya market. Saya mengakui bahwa semuanya yang ada di diri kita dikasih oleh Tuhan. Kita nggak bisa mendoakan itu. Dan yang selanjutnya adalah jangan pernah berkehendak sebagai Tuhan di market. Sehebat apapun ilmu, hukum, teknik, teori, baik itu Elliott Wave ataupun apapun, tidak menjamin market naik, market turun. Oke, kita tarik Fibonacci. Katakan ini Fibonacci biasa aja lah ya. Ini nanti saya biasakan. Tapi jangan, ini soalnya HP baru, terus baru di setting Fibonya, nanti saya standarkan lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, contoh kayak gini, kita narik nih Fibonacci sesuai candle-nya. Oke ya.
sesuai candlenya. So saya cari di sini. So bam 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 bam. Wow, nggak ada teman-teman. Oke, sound price 618. Oke. Kenapa 618? Dan di sini ternyata adalah 0,618. Oke, ternyata pas di jam ini, nah kita kan harus transaksi di luarnya itu, ya. Atau pas di jam ini, market bergerak naik terus ngebon si 0,618. Ya udah, kalian sell di sini. Taking profit di mana, Om? Ya udah, 1,618. Oh, di sini. Oh, sama dengan ini. Ya udah, itu sebagai taking profitnya. Jadi tidak selalu di 0,618 harian. Karena 0,618 adalah keseimbangan. Oke. Dia akan membuat keseimbangan baru ketika market sudah nggak seimbang. Ya. Jadi dia membuat cluster baru, ya ini clusternya. Coba lihat. Sederhana banget. Percaya nggak? Besok praktekkan, ya. Jangan bilang langsung percaya. Kalian harus praktek. Kalau kalian sekarang mendengarkan, besok nggak praktek, nggak mudeng, MC dah. Ya. Saya hari ini emosi banget sama dua makhluk. Tak kasih sinyal, ya. Ada buy, ada sell, profit meledak akunnya. Ikut live streaming nggak makhluknya? Ikut live streaming nggak? Coba. Akunnya meledak. Giliran ngelihat status WhatsApp saya sell, ngikut-ngikutan bombardir sell. Padahal saldonya cuma 200 USD. Terus sudah profit 800 USD-an lah tadi dipamerin ke saya. Lalu ikut-ikutan sell, ya. Karena scalping ikut terus, pas sell-nya ikut scalping juga. Tahu nggak? Lotnya berapa itu 200 USD? Edan, teman-teman. Ya, ngalahin Sultan Indra Cat lotnya. Jadi lebih besar nafsunya daripada saldonya atau equity. Dan teman-teman, dihantam oleh market. Saya bilang, kamu pasang stop loss ya? Plus, ya Om, ini udah kena stop loss plus Om, kata dia. Oke. Yang ditunjukin ke saya, kampretnya itu makhluk. Ya. Orang kalau sering bohong, otomatis nggak tahu kenapa loh teman-teman. Kalian bisa tanya ke istri saya. Orang kalau habis bohong sama saya, biasanya belakangnya nggak enak, teman-teman. Bukan karma sih, mungkin semua orang juga kalau bohong juga gak enak belakangnya. Tapi kalau bohong sama saya nggak tahu, karena saya suka nyumpahin. Ya, awas aja kamu bohong, ya, karena imbasnya kamu dari sang pencipta. Logikanya seperti itu. Ini dihantam stop loss plus, cuma satu yang ditunjukin sama saya tuh kampretnya di situ. Di sini nggak tahu ya dia bombardir juga ini sell tanpa stop loss plus sombongnya ini. Makanya tak bilang tak left dari grup. Oke, minta maaf, percuma. Apa psikologismu kacau balau 2 tahun, 5 tahun trading kacau, sampah di mata saya. Dan di sini saya buy, dia ngikut buy. Cuman dia banyakin sell-nya. Buy-nya cuma 0,20. Habis 0,20, percaya ya, di sini di taking profit. Padahal di sini ada sell-nya dia ditabrak oleh ini jeglek. Oke, bentar dulu, ada cerita uniknya. Dia chatting, bilangnya apa? Oh, ada signal lagi nggak? Matamu minta-minta signal terus. Latihan sendiri. Materi saya berkok. Oke. Nah, itu terus 1 jam kemudian, ya 1 jam kemudian baru dia bilang. Ternyata itu MC 700 USD-nya, teman-teman. Edan nggak? Bukan edan lagi, gendeng gitu. Gendeng. Percaya nggak lotnya berapa ini, teman-teman? Ngalahin saya, serius. Tanpa stop loss plus lagi. Ini 700 USD. Udah ketambahan berapa ratus USD lagi karena di sini dia buy
0,20 di sini taking profit. Oke. Biam. Baru nyampe sini kok MC apa gak gendeng gitu 700 USD sampai sini MC. Menurut teman-teman di Exing Trade satu berbanding 3.000, hampir 1.000 USD. Baru nyampe berapa pip ini teman-teman MC. Logika teman-teman aja deh. Kira-kira ini makhluk berapa lot? Oke. Nah, jadikan pelajaran buat teman-teman. Saya izinkan deposit, saya kasih arahan di market, oh saya entry sell, oh saya entry buy. Saya hanya katakan itu. Tapi dia ngelihat status saya itu ngikut ngebombar diri ini di sini dan sombongnya tanpa stop loss plus. Ini berapa teman-teman? Berapa jaraknya ini? Ini konyol bisa MC. Full margin teman-teman. Bahaya. Itu sangat bahaya. Kalau sekarang sell-nya enak. Nah, sekarang lagi merana. Gak ikut live stream, minta kampret ini makhluk. Tadi mau tak buka WhatsApp-nya tapi privasi, kasihan kan. Ikut gak? Ternyata gak ikut live stream. Pokoknya saya kalau ngomong goblok, ngomongnya kenceng banget. Lampu mati lagi tuh si apa mereknya. Negara sana. Ata Branta itu tempatnya dia. Ya ini bagus. Saya sell apa enggak? Jangan-jangan enggak sell juga. Ternyata ada sell. Nah, ini jangan sampai teman-teman ikut-ikutan seperti itu. Alasannya saya sell tahu nggak apa? Sederhana banget. Ada offer. Ya. Kok baterainya kok mulai dikit ya? Pas kayaknya lu baterainya mati, jamnya mati. Nah besok dilanjut lagi. Ingat baik-baik, praktekkan yang baru saja diceritakan. Nah, besok berarti tinggal lanjutannya. Oke, itu ilmunya sepenggal. Namun manfaat dan efeknya, percaya deh, silakan di backtest sendiri. Oke, yang apa namanya? Gantung, apanya itu Abrian segantung? Yang kedua, mana ya? Saya hapus ini dulu. 5 ya. Oke. Berarti itu penjelasannya udah detail banget untuk masuk di 0,618. Hukum taking profitnya di mana? Masih nanya ya kebangetan. 0,618 taking profitnya di mana? Bodohnya kelewatan berarti. Jadi oke. Nah, itu nanti ada klaster evaluasi reversal ya, pembalikan, nyenengin, spot nyenengin. Cuman kalau teman-teman melakukan strategi kayak saya akan sering kepleset. Strategi kayak saya itu semuanya dilahap ya. Swing juga, long term juga, intraday juga, itu sering kena stop loss plus. Tapi kalau kita hanya satu aja, day trading toh, swing toh, long term toh gitu ya, tidak campur-campur gitu, jarang kena stop loss ya, karena kita patuh terhadap satu teknik, logiknya seperti itu. Tapi kalau saya kan semuanya ya, kenapa? Karena saya mengasah kemampuan semuanya, saya harus bisa, baik itu scalp, swing, intraday, long term, paling tidak walaupun nggak sempurna tapi saya bisa melakukannya. Itu saya lagi gembleng diri saya selama 1 tahun ini. Targeting sih pinginnya satu hari one day gitu $10.000 ya. Biar kayak siapa itu Indraken ya, murah gitu ya. Pengennya ya, tergantung market. Itu kan hanya plan ya. Kita bisnis kan harus ada kemajuan dong, enggak mungkin kita stagnan di tempat. Buat apa? Mending kerja aja sama orang. Itu logikanya di situ, harus maju pikiran kita. Oke ya. So apa namanya, besok berarti kalau saya pingin live streaming lagi, berarti pembahasannya lanjutan ini. Yang kedua, silakan kalian ceritakan ke teman-teman kalian tentang ini.
dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kalian nggak menulis dari tadi, kalian nggak rekam, ya amsyong kalian. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Sama apa tadi ya? Saya mau ngapain? Oh, saya mau hapus ini. Tadi overwork, oversold. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kalian tuh harusnya kalau kalian jeli, ini kan kalian udah nanya nih, belum semuanya dijawab tuh, ya kan? Kalian copy, kirim ke grup kalian masing-masing. Tuh. Jadi masih ada backupnya. Ini pertanyaan ini belum dijawab, bro. Gitu. Apalagi nih sius yang dibentuk, ya garis yang dibentuk degree apa 21 karena GC 21 bagaimana? Iya benar, udah tahu tadi gara-gara ada DC. Tulis di grup kalian masing-masing pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. So akhir bulan saya mau lembur malam ini, harus besok malam berarti lembur ya, tapi baterainya udah tidak mendukung. So selamat beristirahat teman-teman semuanya. Tapi mata saya melek kayaknya. Nah, tapi kalau nanti minum obat langsung tidur sih kayaknya. Tapi harusnya lembur sih malam ini. Oke, gitu aja. Udah ya. Yuk, kembali kasih.